Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah untuk kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas peradaban awal India. Nah, untuk mengasah pengetahuan kita, maka coba Anda jawab terlebih dahulu ya pertanyaan berikut ini. Berdasarkan peninggalan yang ditemukan, kota Mohenjo-daro dan Harappa dapat dinyatakan bahwa pendukung peradaban Sungai Indus adalah bangsa apa ya kira-kira? Coba Anda jawab ya. Kalau Anda menjawab bangsa Dravida, itu salah. Jawabannya adalah bangsa Arya. Nah, lalu bagaimana ya peradaban awal di Cina sehingga Cina mampu menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia, serta memiliki masyarakat dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat? Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton bersama video ini sampai selesai. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu peradaban awal Cina pada aspek lingkungan. Ya, kita ketahui dulu lingkungan yang menjadi peradaban awal Cina. Wilayah Cina terdiri atas 3 bagian, yaitu Cina Utara dengan ibu kotanya Peking, lalu Cina Tengah dengan ibu kotanya Nanking, dan Cina Selatan dengan ibu kotanya Kanton. Di Cina Utara terdapat sungai besar bernama Sungai Huanghu, atau dikenal di kita Sungai Kuning karena airnya berwarna kuning. Sungai itu berhulu di pegunungan Kwenlun di Tibet dan bermuara di Teluk Sili di Laut Kuning. Lembah Sungai Huanghu dianggap sebagai pusat peradaban Tiongkok atau Cina, didukung oleh bangsa Han. Bangsa tersebut merupakan campuran ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid. Pada musim dingin, air Sungai Huanghu selalu membeku. Nah, membekunya sungai itu tentu saja menyusahkan masyarakat Cina yang mendiami daerah-daerah di sekitar lembah Sungai Huanghu ini. Tanah-tanah pertanian berupa sawah, ladang, dan tempat permukiman tidak luput dari timbunan salju. Nah, jadi permukiman, pertanian, dan sungainya itu ketika musim dingin tertutup salju. Kesulitan yang sama dialami ketika musim panas. Nah, salju yang tadinya menutupi gunung-gunung, bukit, dan dataran tinggi lainnya mencair dan berubah menjadi air bah. Air awal musim ini ya, penghujan biasanya, itu air dadakan dari hujan dengan membawa lumpur kuning yang seluruhnya bertumpah ruah dalam Sungai Huanghu atau Sungai Kuning. Nah, sungai itu pun kemudian meluap sejauh ribuan kilometer dari lembahnya dan membanjiri kembali sawah ladang yang ada, yaitu sawah ladang dari masyarakat peradaban awal Sungai Huanghu. Sungai Huanghu kemudian menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat Cina kuno yang mendiami wilayah itu. Untuk merespon tantangan Sungai Huanghu yang sering banjir, lalu masyarakat kemudian membangun tanggul-tanggul raksasa sepanjang Sungai Huanghu. Dengan membangun tanggul air sungai, maka air sungai dapat dikendalikan. Aliran air dapat diatur sesuai kebutuhan melalui saluran-saluran yang jumlahnya tidak terhingga. Dengan cara itu, Sungai Huanghu yang selalu mengancam kehidupan mereka malah berbalik memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar lembah Sungai Huanghu. Hasil pertanian dan peternakan berlimpah ruah sehingga masyarakatnya hidup makmur.
Walaupun Sungai Huanghu sudah dibendung dan pengaturan airnya sudah berhasil untuk pertanian masyarakat Huanghu, akan tetapi tidak berarti tantangan sudah benar-benar berakhir. Kesuburan wilayah Huanghu menjadi incaran bangsa-bangsa barbar seperti bangsa Xiongnu, Tibet, dan Mongolia. Nah, mereka berambisi untuk menguasai lembah Sungai Huanghu. Oleh karena itulah, untuk menjaga serangan bangsa-bangsa barbar ini, maka dibangunlah tembok besar Cina yang berfungsi untuk menghalang serangan dari bangsa-bangsa barbar itu. Di daerah lembah Sungai Huanghu yang subur itulah peradaban awal Cina kuno tumbuh dan berkembang sejak kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi yang lalu. Selanjutnya, setelah tadi lembah Sungai Huanghu yang berada di Cina Utara, kali ini wilayah Cina Tengah dikenal pula sebagai daerah yang subur karena di sana terdapat Sungai Yangtze Kiang yang hampir sama dengan Sungai Huanghu. Sungai Yangtze Kiang ini merupakan sungai terpanjang di Cina. Ya, lanjutnya berbeda dengan wilayah utara dan tengah Cina. Nah, Cina Selatan adalah merupakan daerah pegunungan. Masyarakat di wilayah ini dikenal sebagai pedagang-pedagang yang tangguh. Kota Kanton adalah kota dagang terbesar di Asia Timur saat itu. Pedagang-pedagang Cina Selatan dapat berhubungan ini Cina Selatan yang di warna merah dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa lain melalui jalur darat ini ya. Jadi ini wilayah Cina Selatan adalah wilayah yang di tanda merah kan ya. Nah, lalu jalan yang melintas pedagang itu melewati pegunungan yang berpasir, padang berpasir sehingga mudah dilalui. Terbentang luas di dataran Cina Selatan. Dikenal juga di sini sebagai Jalan Sutra atau Jalur Sutra Cina, jalur sutra darat. Wilayah Tiongkok Selatan ini juga banyak ditemukan bahan timah. Daerah ini sebagai bukti bahwa bangsa Tiongkok di masa lalunya, di masa sebelum tulisan, sudah mampu membuat praksara dari bahan-bahan logam. Vietnam adalah daerah yang tidak jauh dari Cina Selatan ini. Oleh karena itu, Indonesia mendapat pengaruh kebudayaan logam dari Vietnam, dan Vietnam itu tidak jauh dari Cina Selatan. Kemungkinan Vietnam juga mendapat pengaruh dari Cina Selatan. Selanjutnya adalah aspek hukum dalam masyarakat peradaban Cina kuno. Masyarakat Cina kuno tidak hanya berperang dengan bangsa-bangsa barbar ya. Bangsa-bangsa barbar itu seperti Mongol, Tibet, dan lainnya. Di antara mereka sendiri hampir setiap saat terlibat dalam peperangan saudara. Ketika abad ke-19 atau abad ke-16 sampai ke abad ke-19 itu ada terjadi itu perang saudara Cina. Nanti akan dibahas di kelas 12. Oleh karena itu masyarakat selalu merasa tidak tentram dan dihantui ketakutan karena masyarakatnya selalu berperang. Dalam kondisi seperti itulah muncul tokoh-tokoh pemikir. Nanti ada tokoh-tokoh pemikir itu, diantaranya adalah Lao Tzu, Konfusi, Mengxi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi dengan kondisi Cina tersebut, maka muncullah para pemikir-pemikir yang disebut dalam kita adalah filsafat ya, seperti Lao Tzu, Fuxi, Mengxi. Sistem hukum di Tiongkok kuno atau Cina kuno sebenarnya terbangun dalam dua tradisi besar. Pertama, tatanan hukum yang bersumber dari ajaran Konfusianisme. Ini para pemikirnya. Apa sih
Nah, pada ajaran Konfusianisme ini bertumpu pada hukum moral. Nah, disebut dalam bahasa Cina adalah li. Jadi berdasarkan tata krama menurut adat kebiasaan di Cina. Nah, dan yang kedua adalah hukum yang didasarkan atas undang-undang. Disebut dalam bahasa Cina adalah fa, terutama undang-undang yang pidana yang diupayakan oleh para kaisar dengan bantuan ahli-ahli hukumnya. Seperti itu pembahasan terkait hukum di peradaban awal Cina kuno. Oke, selanjutnya adalah aspek kepercayaan peradaban awal Cina kuno. Nah, jadi dalam sistem kepercayaannya, masyarakat Tiongkok memuja banyak dewa dan leluhur. Di antara banyak dewa ada satu dewa tertinggi yang utama, yaitu Dewa Langit atau disebut juga Shangti. Nah, tapi dalam kondisi sekarang secara demografis ya, sistem agama terbesar di Cina adalah agama Tionghoa. Nah, agama Tionghoa itu terdiri dari Konghucu dan Tao. Unsur-unsur Buddha juga tidak tertinggal dalam agama di Cina. Namun daripada itu, agama di Cina ini juga mendapat akulturasi dari kepercayaan-kepercayaan awal, yaitu kepercayaan pada dewa-dewa, sehingga nanti dewa-dewa itu akan digantikan dengan Buddha Gautama. Jadi ada akulturasi kebudayaan ya, akulturasi agama gitu. Ini hal yang unik di Cina. Nah, jadi seperti ini. Setelah agama Buddha masuk ke Cina, terjadi akulturasi kepercayaan. Ya, kepercayaan dewa-dewa tertinggi, di antaranya adalah Shangti yang awalnya merupakan dewa tertinggi. Nah, kedudukannya setelah agama Buddha masuk dari India, makanya ada Kerasakti yang mencari kitab ke arah barat itu ya. Nah, dibantu oleh para dewa. Nah, kedudukannya nanti diganti oleh Buddha Gautama. Ini adalah patung Siddhartha Buddha Gautama, kepercayaan yang berasal dari bahasa Arya dan Dravida India. Nah, kepercayaan yang berasal dari peradaban awal India, Sungai Gangga dan Indus. Nah, untuk dapat menjalankan dunia ini, kata masyarakat Cina, maka Buddha dibantu oleh para dewa yang ada di langit. Di antaranya adalah Dewa Shangti. Dengan demikian terjadi pergeseran kedudukan pada kepercayaan masyarakat Cina kuno. Dari awalnya dewa ke Buddha. Tapi agama yang sekarang mayoritas di Cina adalah Tionghoa, yaitu Konghucu dan Tao. Ya, perlu dijelaskan kembali ya bahwasanya kepercayaan pada masyarakat Cina sekarang adalah terbesar memeluk agama Tionghoa dan Tao, Konghucu dan Tao. Nah, dilanjut ada agama Buddha di Cina dan Kristen, dan juga ada Islam di Uighur. Pemerintahan Cina sejak zaman dulu hingga abad ke-20 sebenarnya selalu berbentuk kekaisaran. Mereka yang berhasil menjadi kaisar memerintah dengan menggunakan nama keluarga, sehingga disebut pemerintahan dinasti. Pemerintahan dinasti-dinasti di Cina silih berganti dalam waktu yang sangat panjang, seringkali bahkan terjadi kekosongan pemerintahan selama bertahun-tahun karena terjadi peperangan di antara mereka sendiri. Nah, kalau diteliti lebih jauh, ternyata dalam kekaisaran tersebut ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan Cina kuno itu. Nah, yaitu pertama adalah sistem feodal. Nah, feodalisme dalam masyarakat Cina, kedudukan kaisar itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena dianggap sebagai sesuatu yang sakral seperti sebagai utusan dan anak dari Dewa Langit. Dengan kedudukan yang sakral tersebut, kaisar tidak layak mengurusi politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan. Itu dalam sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem feodal. Jadi kaisar tidak turut dalam serta urusan politik di kenegaraan pemerintahan. Nah, dalam yang sistem yang kedua adalah dengan sistem unitaris. Adapun dalam sistem ini adalah kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar. Ya,
otoritas ada di kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Dinasti yang memerintah di era Tiongkok kuno banyak sekali, diantaranya adalah akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, diantaranya adalah sejarah mencatat terdapat banyak dinasti yang membangun Tiongkok menjadi bangsa yang besar hingga sekarang. Di antaranya adalah dinasti Shang, Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Tang. Nah, kesemuanya ini tidak akan kita bahas satu persatu karena waktunya yang sangat mepet, dan akan dijelaskan satu pemerintahan di mana membuat sejarah yang sampai saat ini bisa kita lihat dan menjadi suatu keajaiban dunia. Di antaranya adalah tembok Cina. Nah, pada masa pemerintahan siapakah itu? Nah, oke, selanjutnya. Nah, di antara penguasa di Cina kuno yang paling menonjol salah satunya adalah pada masa pemerintahan dinasti Qin yang berkuasa kisaran tahun 221 sampai 202 Masehi. Nah, pada masa kekuasaannya, untuk menahan serangan bangsa barbar seperti bangsa Mongol dan Tibet, dinasti ini membangun tembok besar, yaitu tembok besar Cina yang membentang di berbagai daerah distrik di Cina ya, membentang dari Shanhaikun di pantai Laitung sampai daerah Ordos, kurang lebih sekitar 2430 km. Tembok yang sangat panjang ya. Oke. Selanjutnya adalah aspek sosial pada peradaban awal Cina kuno. Pada masa pemerintahan dinasti yang pertama Shang, yaitu muncul hierarki atau piramida atau stratifikasi sosial yang akan menjadi salah satu ciri khas peradaban Cina kuno. Kaisar berada di puncak piramida feodal, artinya berada di posisi teratas. Di bawahnya adalah para pangeran dan para penguasa di berbagai kota daerah. Di bawahnya lagi adalah kepala keluarga terhormat yang memegang jabatan di istana, dan para bangsawan yang memperoleh pendapatan dari wilayah pedesaan. Nah, pada bagian dasar piramida feodal adalah rakyat biasa. Seperti itu terkait kehidupan sosial pada masyarakat awal Cina kuno. Kesimpulannya, dari sekian materi, peradaban awal Cina merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Nah, peradaban Tiongkok berawal dari berbagai daerah di sepanjang lembah sungai Huanghu atau Sungai Kuning. Pada pemerintahan dinasti Qin yang memerintah antara tahun 221 sampai 202 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Qin, untuk menahan serangan bangsa barbar, Kaisar Qin membangun tembok besar, yaitu tembok besar Cina yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Demikianlah pembahasan yang bisa disampaikan. Semoga mudah dipahami dan kalian bisa cari informasi selebihnya dari internet, YouTube, dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas peradaban Mesopotamia. Kemungkinan peradaban Mesopotamia ini kalau sekarang berada di Irak, ya Irak sampai Kuwait itu di ujung, lalu Persia. Ya, itu demikian. Cukup kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.